Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syala Rasati dengan NIM 2100010066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari bab 1, bab 2, dan bab 3 dari buku The Management Handbook. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa manajemen itu penting. Manajemen dapat meningkatkan ketahanan suatu organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi, belajar, dan berkembang dalam mengubah konteks. Dan apa itu manajemen? Manajemen adalah tindakan mengatur dan mengarahkan seperangkat sumber daya untuk mencapai tujuan yang jelas. Manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, menyatukan, dan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan tertentu. Bab 1. Organisasi dan koordinasi. Organisasi adalah penyelarasan kepentingan strategi dengan prioritas operasional dalam prasyarat dan sarana struktural yang diberikan. Manajemen organisasi merupakan seluruh aktivitas yang diawali dari perencanaan atau planning, mengorganisir organizing, mengordinasi coordinating, dan pengawasan controlling. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut dilakukan guna untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dan koordinasi bertujuan untuk membuat fungsinya sebagai keseluruhan institusi lebih dapat diprediksi dan outputnya lebih efektif. Secara teori, 3 bentuk organisasi yang mendasar dapat dibedakan. 1. Hierarki adalah hubungan-hubungan. Adanya hubungan antara atasan dan bawahan di dalam organisasi yang menyebabkan adanya running komando dan yang artinya adanya pelapisan atau tingkat personil dalam suatu organisasi. Kedua, jaringan atau struktur organisasi yang terdiri dari sebuah inti pusat yang dihubungkan melalui jaringan hubungan dengan kontrol luar dan pemasok layanan penting lainnya. 3. Pasar, cara di mana pertukaran di pasar berlangsung. Yang kedua, koordinasi dipahami sebagai penyambungan kembali berbagai hasil proses. Pengorganisasian koordinasi adalah proses sosial dan pribadi di mana komunikasi, mendengarkan, dan meyakinkan, namun ini seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Manajer dalam misi lapangan selalu menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan dua tantangan struktural utama, menginteraksikan secara vertikal dan horizontal. Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan satuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang mengikat semua fungsi manajemen lainnya. Koordinasi penting dalam manajemen untuk membantu meningkatkan efisien operasi dengan menghindari upaya yang tumpah tindih dan duplikasi pekerjaan. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyelarasian, kebersamaan, dan kesinambungan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi. Bab 2. Leadership atau kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin bertindak secara strategis dan konsisten dalam mendukung visi yang lebih luas untuk organisasi. Seorang pemimpin tahu bagaimana membawa perubahan bila diperlukan dan bagaimana menginspirasi dan memotivasi staf untuk bekerja sama untuk mengimplementasikan strategis organisasi dan misinya, terutama ketika misi itu sedang ditantang. Pemimpin melihat kemungkinan di mana orang lain melihat masalah terlepas dari posisi mereka di hierarki organisasi. Mereka akan menjadi tuju orang-orang pada waktunya yang krisis. Tentu saja pemimpinan adalah kualitas yang lebih alami untuk beberapa daripada yang lain. Tapi tidak ada yang pernah menjadi pemimpin yang sempurna pada hari pertama. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan bertahun-tahun dan harus ditambahkan kepada alat yang pada akhirnya menjadi manajer yang baik.
Ada banyak definisi tentang kepemimpinan, tetapi semuanya itu mengacu pada konsep dan karakteristik umum. Pertama itu percaya diri, kedua komunikasi dan keterampilan orang, ketiga kreativitas, keempat integritas, kelima keberanian, keenam kecerdasan politik. Manajer berurusan dengan kompleksitas dan mengawasi bagian-bagian organisasi. Memimpin berurusan dengan perubahan dan mungkin menantang status. Manajer yang bijaksanalah yang tahu bagaimana dan kapan harus memimpin, dan pemimpin luar biasa yang juga tahu bagaimana mengelola. Tidak ada satu jenis pemimpin yang efektif, dan kepemimpinan yang berbeda gaya perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi tertentu, termasuk yang penting situasi krisis. Kemampuan untuk memimpin tidak datang secara alami dengan menunjukkan posisi manajemen senior. Pemimpin belajar dari pengalaman dan melihat dan dengarkan dunia di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang bab 3, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi planning mengidentifikasikan berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, membuat program dan struktur yang fleksibel, merancang tujuan yang konkret, serta menentukan tugas penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian atau tentang bagaimana suatu perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategis untuk mencapaiannya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan secara alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan berlangsung pada 3 tingkat. Yang pertama, politik, tentang kesepakatan tentang tujuan keseluruhan dan sumber daya. Yang kedua, strategis, dalam pengembangan metode yang luas dan dalam penetapan jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, operasional, dalam pelaksanaan sehari-hari di bidang rencana strategis. Perencanaan misi lapangan PBB adalah praktik yang merancang secara efisien dan efektif operasi menuju terwujudnya visi politik yang luas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.